Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, hari ini kita mau membahas mengenai bangun datar. Jadi langsung aja kita ke materinya. Nah, di sini kalian masih ingat nggak sih bentuk-bentuk bangun datar? Coba kalian bisa sebutin bentuk-bentuk bangun datar yang ada di sekeliling kalian. Nah, terus sebelumnya kita ini harus tahu dulu sifat-sifat dari bangun datar. Nah, kalian tahu nggak sifat-sifat dari bangun datar itu apa aja? Nah, di sini kita akan bahas mengenai sifat-sifat bangun datar. Sifat yang pertama itu ada titik, terus kita akan bahas garis yang kedua, dan yang ketiga itu sudut. Yang pertama kita akan bahas titik. Nah, di sini titik itu adalah bagian terkecil dari objek geometri. Nah, titik itu hanya menentukan posisi, tapi titik itu tidak memiliki ukuran. Nah, contohnya itu kayak gini. Di sini ada titik, terus di sini ada titik, di sini ada titik. Nah, titik-titik ini itu dinamain titik A, terus di sini titik B, terus di sini titik C. Biasanya itu dilambangkan sama huruf-huruf kapital. Lalu kedua kita akan membahas mengenai garis. Nah, di sini garis itu bentuk geometri yang memanjang lurus dan tidak ada akhir di kedua arahnya. Jadi, misalkan kayak gini. Misalkan ada dua titik. Nah, di sini ada titik A. Terus di sini ada titik B. Kalau garis itu kan nggak ada akhirnya di kedua arahnya, maka digambarin kayak gini. Kayak gitu. Terus ini mengenai sinar garis. Nah, sinar garis itu apa? Sinar garis itu garis yang dimulai dari satu titik dan memanjang ke satu arah nih. Contohnya kayak gini. Di sini ada titik lagi, namanya titik A. Terus di sini ada titik, namanya titik B. Terus kita buat garisnya kayak gini. Jadi, bentar kita kasih warna aja di titiknya. Jadi, ini titik, terus ini titik. Nah, ini yang dinamain dengan sinar garis karena dimulai dari satu titik dan memanjangnya itu hanya satu arah. Terus di sini ada ruas garis. Di sini juga ruas garis itu apa? Ruas garis itu dia memiliki titik awal dan titik akhir. Jadi kayak gini. Anggap aja ini titik, terus kita namain ini titik A. Terus ini kita namain titik B. Jadi ruas garis itu kayak gini. Ruas garis itu kayak gini. Ini harus tapi antara titik ke titik ya. Jadi harus lurus kayak gini, enggak bengkok-bengkok. Lanjut. Nah, di sini ada contoh. Di sini kita diminta menggambar. Nah, kita gambar. Di sini kita diminta pertamanya tariklah beberapa garis yang melalui titik A. Nah, di sini garis yang melalui titik A itu bisa jadi tuh kayak gini. Bisa jadi kayak gini, bisa jadi kayak gini, bisa jadi kayak gini. Tapi di contoh soal kita diminta lagi kalau kita buat garis yang melalui titik A dan titik B. Jadi kayak gini. Titik A dan titik B kayak gini ya. Anggap saja ini garis yang lurus. Lanjut. Nah, di sini ada soal. Di soal ini kita diminta menghubungkan. Kan di sini ada 3 titik yang berbeda nih. Di sini ada titik A, di sini ada titik B, di sini ada titik C. Terus kita diminta menghubungkan antara 3 titik tersebut. Jadi, terus yang ditanyain apa? Bangun apa gitu yang diperoleh antara ketika kita menghubungkan antara titik-titik tersebut. Nah, jadi kita gabungkan dulu antara titik A dan titik B. Lalu dari titik B ke titik C, lalu dari titik C ke titik A. Nah, di sini kita bisa memperoleh bangun ini, yaitu bangun datar, yaitu segitiga. Lalu selanjutnya, sifat ketiga dari bangun datar itu adalah sudut. Nah, di sini sudut itu merupakan daerah yang terbentuk oleh dua ruas garis ya teman-teman. Terus yang saling berpotongan pada titik pangkal yang sama. Misalkan di sini ada titik,
titiknya namanya titik O. Terus ada terbentuk oleh dua ruas garis, berarti di sini ada garis ke sini. Di sini misalkan titik di sini kita namai A. Jadi ruas garis yang pertama itu ada OA. Nah, yang kedua di sini itu ada B. Nah, sudut itu kan daerah yang terbentuk oleh dua ruas garis. Nah, daerah yang terbentuk oleh dua ruas garis yang saling berpotongan pada titik yang sama, berarti sudut itu berada di sini. Di sini. Ini yang dinamakan dengan sudut, seperti itu. Lalu biasanya tuh sudut itu dinotasikan dengan satu huruf, misalkan kayak gini, sudut O, atau bisa juga dengan 3 huruf. Sudut kan tadi di sini titiknya AOB, berarti AOB, atau sudut BOA. Yang penting O-nya itu harus di tengah. Lanjut, di sini kita akan bahas soal lagi, soal yang kedua. Nih, di sini kita diminta untuk menyatakan sudut. Di sini ada bagian yang diwarnai pada bangun di bawah ini adalah sudut X, ini sudut X, dan ini ada sudut Y. Terus kita diminta untuk menyatakan sudut X dan sudut Y itu menggunakan simbol dengan A, B, C, D, dan berturut-turut. Jadi kita diminta dinyatakan tadi yang udah kita pelajari sebelumnya untuk menyatakan sudut. Di sini kita bisa menyatakan dengan satu huruf atau dengan 3 huruf. Kalau dengan satu huruf berarti kita bisa menyatakannya dengan sudut D, atau karena sudut di sini sudutnya terus diapit sama ruas garis AD sama DB, maka dinamainya jadi sudut ADB atau dengan sudut BDA. Terus kalau di sini di sudut Y itu karena diapit dengan ruas garis AB lalu diapit dengan ruas garis BC, maka kita namakan jika dinyatakan dengan satu huruf maka hanya sudut D. Lalu kalau dengan 3 huruf jadi A, B, C atau C, B, A. Pokoknya sudutnya itu harus di tengah-tengah. Nah, di sini juga ada soal lagi nih, soal yang ketiga. Di sini ada gambar, ada garis AB dan garis CD itu berpotongan, garis AB dan CD itu berpotongan di titik O. Jika sudut AOC itu besarnya 50 derajat, nah berarti jika ini tuh besarnya 50 derajat, maka di sini kita diminta menentukan ukuran sudut COB dan sudut DOB. Kalau sudut itu yang ukurannya tuh sama, terus dia tuh bertolak belakang, karena sudut DOB itu bertolak belakang sama AOC, maka ukuran besarnya itu sama, jadi 50 derajat juga. Nah, karena ketentuan dari ini tuh ukurannya 360, antara garis yang berpotong AB sama CD itu 360, maka kan ini udah dipenuhin ya dari tadi sudut AOC itu 50, terus DOB itu 50. Nah, berarti 360 dikurangi dengan 100. Jadi 260, karena di sini ada dua sudut AOD sama COB, maka 260 itu dibagi 2, jadi satu sudutnya itu ini 130 derajat, karena ini COB bertolak belakang dengan AOD, maka di sini 130 derajat. Terus di sini juga kita akan membahas mengenai kedudukan garis. Nih, pada suatu bidang datar itu hanya ada 2 kemungkinan, antara 2 garis itu berpotongan atau tidak berpotongan. Nah, kalau berpotongan itu berarti ada 2 garis yang berpotongan, bisa jadi kayak gini, bisa jadi kayak gini, bisa jadi kayak gini. Nah, contohnya kayak gini. Jadi di sini garis L
ada garis L dan ini garis M, terus dia berpotongan membentuk sudut 90, sudut siku-siku, dan dia tuh tegak lurus. Ini dinotasikan seperti ini, garis L, garis L tegak lurus dengan garis M. Lalu kalau tidak berpotongan, artinya itu berarti sejajar seperti ini. Jadi dia sama. Terus di sini ada soal lagi, soal yang keempat. Nah, di sini ada gambar, kita diminta untuk menarik garis yang melalui titik P yang tegak lurus pada garis L. Titik P berarti kita harus narik garis nih melalui titik P sini. Nah, ini disebut berpotongan. Di sini ada sudut. Terus kita diminta untuk tarik garis yang melalui agar dia sejajar dengan garis L. Jadi kayak gini, sejajar. Ini sebenarnya harus lurus ya, seperti itu. Lalu di sini kita akan membahas mengenai jarak dua titik. Nah, jarak dua titik itu adalah panjang ruas garis yang menghubungkan kedua titik. Berarti kayak gini aja. Misalkan di sini ada titik A, di sini ada titik B, udah kayak gini aja. Ini dinamakan jarak dua titik. Lalu di sini mengenai jarak titik dengan garis. Jarak titik terhadap suatu garis adalah panjang ruas garis yang menghubungkan titik dengan garis tersebut secara tegak lurus. Nah, di sini ada gambar. Kita diminta untuk menentukan ya di antara titik A, titik B, dan titik H dan titik C itu pada garis L, yang panjangnya terpendek itu merupakan jarak antara dua titik ke titik P. Nah, karena panjang ruas garis yang menghubungkan titik dengan garis tersebut secara tegak lurus, mana coba yang tegak lurus dengan garis L? Ini kan titik H, berarti jawabannya adalah titik H ke titik P. Jadi garis H, P, seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.